selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu di dalam forum studi lapangan yang dilakukan oleh para peserta PKA di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Semoga studi lapangan dan semua materi yang kami sharing hari ini dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh peserta, tentunya dapat memberikan penambahan wawasan begitu, lalu juga memberikan knowledge, insight yang dapat berguna bagi Baik, terima kasih Pak Risman. Yang saya hormati Pak Dwi Prasetyo, Widya Iswara Ahli Utama, dan Pak Risman, Widya Iswara Ahli Madya, dan Bapak Ibu sekalian, serta pelatihan kepemimpinan administrator Kementerian Hukum dan HAM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Izin saya akan sharing materi untuk proses digitalisasi di Pertamina. Prinsipnya ini adalah dalam bentuk sharing sebenarnya, jadi bukan bentuk pengajaran. Jadi kita di Pertamina dalam langkah digitalisasi itu kita menerapkan strategi yang holistik ya. Jadi strategi yang digitalisasi Pertamina itu melakukan perubahan yang terhadap proses, people, dan teknologinya sendiri. Maka di Pertamina kita menyusun satu filosofi ya. Ada 4 filosofi yang menjadi dasar dari proses digitalisasi di Pertamina atau transformasi digital kita sering menyebutnya, itu filosofi pertama. Kemudian dari perjalanan digital transformasi yang ada di Pertamina saat ini, apa saja sih yang kita capai dalam digital transformasi? Beberapa deliverable dari digital transformasi di kita gitu yang sangat membanggakan di Pertamina adalah mungkin pertama seperti P-Office. Lagi ke deliverable kita yang pernah ada itu yang juga sangat bagus adalah digital procurement. Digital procurement ini adalah sebelum adanya digital procurement, keterlibatan procurement dalam satu pengadaan di Pertamina itu sangat rendah, terutama dalam strategic planningnya. Kemudian dalam sisi bagaimana konsep pembangunan dan pengelolaan IT di PT Pertamina itu sendiri, Bapak? Itu saja. Terima kasih, Bapak. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Apakah konsep build, buy, and partnership ini di Pertamina sendiri sudah ada satu standar yang sudah ditetapkan untuk arsitektur dan infrastruktur dari pembangunan TI itu sendiri, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Ji sebenarnya hampir berkaitan ya, konsep dan arsitektur kita. Jadi kita punya satu kebijakan terhadap IT sendiri, baik layanan manajemen kita seperti apa gitu. Tadi yang menjadi pertanyaan dari Pak Beni tadi, konsep pengelolaan IT sendiri. Kemudian pertanyaannya Pak yang ingin saya tanyakan, apakah di Pertamina itu memang menghandle atau mengatur semua IT atau ada juga dari pihak ketiga Bapak yang ada bersama dengan pihak lainnya? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Iman ya, kita menerapkan standarisasi sehingga standarisasi itu termasuk mengatur terhadap kerjasama kita terhadap pihak ketiga. Yang kami pertanyakan untuk saat ini di dalam perekrutan Pertamina untuk pengembangan teknologi informasi yang tadinya sudah memprogramkan ada beberapa program dan baru terlaksana ya sekian, di rencana jangka panjang untuk terkait dengan perekrutan khusus latar belakang pendidikan yang apa yang harus yang diutamakan oleh Pertamina. Ada juga yang namanya TKJP di kita gitu, jadi ada PWT dan PWTT di kita gitu. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Jaya tadi bahwa apakah ada perekrutan khusus, dari kita sih tentu saja kalau dari sisi IT untuk karyawan organiknya sendiri. Jaringan IT kan yang dibentuk Pertamina, apakah sudah sampai ke tingkat terkecil Pak? Dalam arti ini seperti misalnya SPBU.
mengenai jaringan yang kita miliki saat ini tentu saja sudah sampai ke SPBU. Seperti yang saya sampaikan bahwa proyek digitalisasi SPBU yang ada di Pertamina itu sudah meliputi 5.518 SPBU, seluruh SPBU yang ada di Pertamina. Transformasi digital PT Pertamina terimplementasi sampai lini paling bawah. Ini senapas dengan transformasi digital pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maintenance PT Pertamina tidak hanya pada alat IT, namun merubah mindset bahwa transformasi digital harus dipahami dan dilaksanakan. Pengawasan atau pengamanan informasi teknologi pada PT Pertamina menggunakan fitur chatbot yang merupakan atau memanfaatkan fitur security dari MFA atau Multi Factor Authentication. Dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi, PT Pertamina telah menetapkan standarisasi arsitektur infrastruktur teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan kemandirian pengelolaan sistem teknologi informasi. Di mana pada tahun 2018 sudah dibangun digital transformasi, memang sama dengan di Kemenkumham pada saat awal memang ada penolakan karena akan terjadi perubahan kultur budaya kerja, akan tetapi dengan sosialisasi, kemudian pimpinan ikut serta dalam setiap aksi ataupun setiap digital transformasi yang telah dibuat, sebagaimana di Kemenkumham ada Simpok, kemudian ada Sumaker, dengan penekanan dari pimpinan untuk dilaksanakan, maka otomatis sampai ke bawah pun akan mengikuti. Jenjang karir di PT Pertamina Indonesia jelas dan terukur dengan telah ditetapkannya talent mobility. Hal positif tersebut dapat diadopsi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga telah melaksanakan proses penempatan pegawai berbasis merit system.